dari pundak yang kanan keluarlah keturunan-keturunan yang berwarna putih, dan ditepuk tangan yang kanan, pundak yang kanan, keluarlah keturunan-keturunan berwarna hitam. Faqala lillati fi yaminihi, maka berkata kepada yang keluar dari arah kanan tadi yang berwarna putih, keturunan Adam, ilal jannah wala ubali, semuanya masuk surga dan aku tidak peduli, kata Allah. Wa qala lillati fi yasarihi, dan berkata kepada yang ditepuk tadi keluar dari sebelah kiri yang berwarna hitam dari keturunan Adam, ilan nar wala ubali, kepada api neraka dan aku tidak peduli. Maka ini pendalilan mereka yang mengatakan Allah mempunyai sifat tangan kiri. Disebutkan tadi dari yang keluar dari arah tangan kiri maka kepada api neraka. Al-muhim, inilah pendalilan mereka. Maka di sini barakallahu fikum, kita telah mendapatkan 4 lafaz hadis. Awas, perhatikan di sini. Tentang sifat Allah tangan ada 4 lafaz. Lafaz pertama di Al-Quran bersifat mutlak. Allah mempunyai 2 tangannya. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Di Al-Maidah. Dan di Ali Imran di surat Sad, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dari 2 tanganku? Maka pertama, di dalam Al-Quran tadi disifatkan Allah itu mempunyai 2 tangan. Kemudian disebutkan di dalam adilah yang barusan kita sebut, sifat Allah itu tangannya kanan. Seperti hadis Abi Hurairah dan yang lainnya, bahwa yaminullah mal'a, tangan kanan Allah itu penuh, dan juga Allah mengambil langit dengan tangan kanannya. Ini sifat spesifik tangan kanan Allah. Tadi bersifat 2 tangan Allah di Al-Quran, dan juga di surat Az-Zumar biyamini dengan tangan kanan, dan juga di hadis-hadis penetapan tangan kanan Allah. Sifat ketiga di riwayat Muslim tadi dan yang lainnya, bahwa kilta yadaihil yumna, Allah itu kedua tangannya adalah kanan. Dan di permasalahan yang keempat yang kami sebutkan, ada hadis yang menyebutkan Allah itu mempunyai shimal, mempunyai tangan kiri. Pertama di riwayat Muslim, dan yang kedua di riwayat Abi Darda, dikeluarkan Ashabus Sunan atau Imam Ahmad, bahwa katanya Allah berkata kepada Adam yang keluar dari sebelah kirimu, maka dia di api neraka dan aku tidak peduli kepadanya. Maka dari para ulama yang menetapkan tangan Allah itu hanya kanan saja. Kalau tadi yang menetapkan tangan kiri telah kami sebutkan, maka dari para ulama menyebutkan kedua tangan Allah itu hanya kanan. Maka ini adalah yang mengatakan demikian banyak dari para ulama. Dan ini adalah ucapan Imam Ahmad bahwa tangan Allah keduanya kanan, dan Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Albani rahimahullah, dan begitupun madhab Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Semuanya menyatakan Allah mempunyai 2 tangan seperti di Al-Quran tadi, bal yadahu mabsutatan dan 5 khalaqtu biyadayya. Maka di hadis Muslim, kilta yadaihil yumna, kedua tangan Allah kanan. Ini pendapatnya Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan muasirin di zaman sekarang Syekh kami Muqbil, Al-Albani, dan wallahu alam mungkin Syekh Ibnul Utsaimin di dalam kutub akidahnya. Maka
pertanyaannya di sini yang kita permasalahkan dari pertanyaan. Lalu bagaimana kesimpulan? Karena seakan-akan berbenturan. Kalau Al-Quran menyebutkan Allah mempunyai dua tangan, jelas tidak ada masalah. Namun di hadis-hadis ada yang menetapkan kedua tangan Allah kanan saja, di riwayat Muslim tadi. Dan ada di riwayat Muslim yang menyatakan tangan Allah ada kirinya, di mana Allah mengambil bumi yang 7 dipegang dengan tangan kirinya. Dan juga berkata di saat menciptakan Adam, memukul pundak Adam yang kanan keluar keturunan yang putih semuanya ke surga. Wala ubali, aku tidak peduli. Kemudian menepuk pundak yang kiri, keluar keturunan berwarna hitam, dikatakan oleh Allah, maka ilan nar wala ubali, semuanya ke api neraka dan aku tidak peduli. Dikatakan hadis ini menunjukkan ada sifat kiri, shimal untuk Allah. Maka this the question. Ini adalah poin pertanyaannya. Mana yang rajih? Karena seakan-akan hadis ini berbenturan, maka jawabannya barakallahu fikum tentang permasalahan ini, maka kita coba untuk menjamak. Tidak bisa kita untuk menjamaknya. Kenapa? Karena ada dua hadis yang bertumburan dari segi makna dan tidak bisa dijamak. Hadis dari riwayat Muslim, Allah memegang bumi dengan tangan kirinya. Dan hadis dikeluarkan Ashabus Sunan atau Imam Ahmad bahwa Allah menepuk pundak Adam dan keluar keturunan di sebelah kirinya yang hitam, semuanya kepada api neraka. Wala ubali. Dua hadis ini tidak bisa bertemu dengan hadis-hadis yamin, hadis-hadis kanan yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim kebanyakan, seperti di hadis Abi Hurairah dan hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwa tangan Allah keduanya kanan di riwayat Muslim, dan juga sifat-sifat kanan bahwa Allah memegang, melipat langit dengan kanannya. Maka bagaimana kedua tangan Allah itu kanan dengan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah tangannya itu kiri? Maka di sini wallahu a'lam kita akan mentarjihkan masalah ini dan ilmu kembali kepada Allah. Kita hanya manusia biasa dan kita pun atas bimbingan para ulama yang mengajarkan kami dari ilmu hadis. Kita belajar dengan Syekh Mukbil dan ucapan-ucapan ini pun dari para ulama. Maka kita jawab dengan ilmu Allah dan taufiknya. Hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan sifat kiri itu bermasalah. Pertama, bagaimana bermasalah? Dia dikeluarkan oleh Imam Muslim. Taib. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dilihat sanadnya. Maka dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sanad Umar ibnu Hamzah an Salim an Abdullah ibni Umar. Ingat sanadnya, kita ulang agar dicatat. Dari Umar ibnu Hamzah, dari Salim ibni Abdullah, dari Abdullah ibni Umar. Nanti akan saya tanya. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lafadznya shimal, bahwa Allah Jalla wa Ala di hari kiamat akan melipat langit-langit yang 7 biyaminih dengan tangannya yang kanan. Kemudian berkata, Anal maliku ainal jabarun al mutakabbirun. Telah kami sebutkan tadi lafadznya. Sumayatwil aradin. Kemudian Allah melipat bumi yang 7 bisimalihi dengan tangan kirinya. Di sini Imam Muslim meriwayatkan dari riwayat siapa? Hamzah ibn Umar dari Salim dari bapaknya Abdullah ibn Umar. Maka di sini Umar ibn Hamzah yang meriwayatkan dari Salim ibn Abdullah. Sudah dicatat. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Lihat sanad Imam Al-Bukhari.
Di Sahih Al-Bukhari dicatat an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar. Maka siapa Ubaidillah? Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari, imam muhaddits. Dari Nafi'. Siapa Nafi'? Maula Abdullah Ibnu Umar, bukan dari Salim bapaknya. Maka di sini lafadznya sama. Dari Ibnu Umar lafadznya sama dengan riwayat Muslim. Innallaha yaqbidu yaumal qiyamah al-ard wa taqulu samawat biyaminihi. Summa yaqul anal malik ainal jabbarun al mutakabbirun. Maka di riwayat Imam Al-Bukhari tidak disebutkan Allah memegang atau menghancurkan atau memegang bumi yang 7 dengan tangan kirinya. Semuanya lafadznya di hari kiamat Allah memegang langit-langit yang 7 dengan tangan kanannya, tanpa menyebutkan tangan kiri sama sekali. Selain itu Imam Al-Bukhari catat juga berkata, rawahu Sa'id an Malik wa qala Umar ibnu Hamzah sami'tu Saliman an Ibni Umar. Lihat sanad ini sama dengan Muslim apa tidak? Berkata Imam Al-Bukhari, wa qala Umar ibnu Hamzah sami'tu Saliman sami'tu Ibnu Umar, sama persis seperti di riwayat Imam Muslim, namun dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari tidak mengambil dalil di sini karena dia mu'allaq langsung dari Umar ibnu Hamzah, dan Al-Bukhari tidak bertemu dengan Umar ibnu Hamzah. Apa kata Imam Al-Bukhari? Datang dari Umar ibnu Hamzah, dari Salim, dari bapaknya Abdullah ibnu Umar, anin Nabi bihada, dengan lafaz seperti ini. Paham sekarang? Dari sini kita mengetahui, barakallahu fikum, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang penyebutan sifat Allah melipat bumi-bumi dengan tangan kirinya. Dari riwayat siapa tadi? Umar ibnu Hamzah, dari Salim, dari Ibnu Umar. Ini di riwayat Muslim seperti itu. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi sanadnya lain dan lafadznya lain, tidak disebutkan dengan kiri. Sanadnya dari Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, hanya menyebutkan Allah di hari kiamat melipat langit-langit yang 7 dengan tangan kanannya dan berkata, Anal Malik, aku raja di raja, king of the king, best of the best. Selesai. Tidak disebutkan dan Allah memegang bumi-bumi dengan tangan kirinya, never ever, tidak ada lafaz ini. Kemudian dengan itu Imam Al-Bukhari menyebutkan di sana ada riwayat seperti di sanad Muslim dari Umar ibnu Hamzah, dari Salim, dari Ibnu Umar, bihada, dengan lafaz seperti di atas ini. Maknanya apa? Di lafaz Imam Al-Bukhari tidak disebutkan Allah memegang bumi dengan tangan kirinya, tetapi Allah memegang langit dengan tangan kanannya. Dari sini jelas, barakallahu fikum, setelah kita mengumpulkan jalan-jalan sanad, maka berkata Imam Ali bin Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, lau lam tajma' turuqahu lam ta'rif illatahu. Maka seorang muhaddis harus mengumpulkan jalan-jalan riwayat dari sanad, dari matan, karena Imam Ali bin Madini, gurunya Imam Al-Bukhari yang digelari dengan Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake, ular derik padang pasir yang berbahaya, dilakobi seperti itu. Ali bin Madini, gurunya Imam Al-Bukhari yang jago di ilmu penyakit hadis, dia mengatakan, jika kalian para muhaddisin tidak mengumpulkan jalan-jalan dari turuk sanad dan lafaz-lafaz, kalian tidak akan menemukan hadis ini berpenyakit. Hanya sekadar melihat sanad, siapa di sanadnya, oh semua rijalnya thiqat sahih. Tidak seperti itu membahas hadis. Maka di sini permasalahan shimal, lafaz di riwayat Muslim bahwa Allah mempunyai tangan kiri, terkuat sekarang dengan mengumpulkan sanad-sanad. Ternyata
di riwayat Imam Muslim berkesendirian Umar ibnu Hamzah, dan di riwayat Al-Bukhari ternyata diganti Umar ibnu Hamzah dengan Ubaidillah ibnu Umar dari Nafi dari ibnu Umar tanpa menyebut tangan kiri. Dan Ubaidillah ibnu Umar siqah atau imam. Dan begitu pun disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya telah meriwayatkan Umar ibnu Hamzah dari Salim dari ibnu Umar, tapi lafadznya tanpa menyebutkan shimal seperti kami terlihat, seperti hadis di Bukhari, di Al-Bukhari. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, siapa Umar ibnu Hamzah tadi? Maka jika kita rujuk kepada kitab ilmu rijal, ilmu jarhi wa ta'dil, Umar ibnu Hamzah yang meriwayatkan dari Salim ibni Abdullah adalah Umar ibnu Hamzah al-Adawi. Kalau begitu al-Adawi siapa? Nasabnya Umar ibnu Khattab. Berarti dia senasab dengan Salim. Naam, Salim ibni Abdullah ibni Umar al-Adawi, dan Umar ibni Abdullah ibni Umar al-Adawi bapaknya. Maka di sini pun nasabnya sama, al-Madani, al-Qurashi, al-Adawi. Siapa Umar ibnu Hamzah al-Adawi? Ternyata telah didoifkan oleh para ulama. Seperti berkata Imam Abu Zur'ah, laisa bida khairin, dia itu tidak begitu baik. Maka lafaz seperti ini adalah lafaz yang dhaif hadisnya, tidak begitu baik hadisnya. Dan bahkan Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan ahaditsuhu manakir, ini dia penyakitnya. Hadis-hadis dia itu stranger, aneh, berkesendirian. Contohnya ini diriwayatkan dari Umar ibnu Hamzah, dari Salim dari ibnu Umar, meriwayatkan Allah memegang bumi dengan tangan kirinya. Padahal di riwayat Ibnu Umar yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, maka tidak ada lafaz dengan tangan kirinya. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan ahaditsuhu manakir, maka hadis-hadisnya banyak yang aneh. Maka Imam An-Nasa'i mendoifkannya dengan sebutan laisa bil qawi dhaif, dia lemah hadisnya, tidak kuat. Dan begitu pun Yahya ibnu Ma'in, berkata Yahya ibnu Ma'in dhaifun, maka dia adalah rawi yang lemah. Dari sini kita mengetahui di riwayat Imam Muslim, Umar ibnu Hamzah al-Adawi meriwayatkan dengan ucapan tangan Allah sebelah kiri. Lafaz ini hadisnya syad, hadis yang berkesendirian. Maka hadis syad adalah hadis yang dhaif. Dan contoh hadis syad yang masyhur apa? Hadis tahrik. Maka hadis tahrik menggoyang-goyangkan tangan syad, karena di dalam sanadnya adalah Zaidah ibnu Qudamah berkesendirian, menyelisihi 13 rawi, di antaranya Sufyanain, Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah, dan Syu'bah ibnu al-Hajjaj, dan Waddah, Abu Awanah al-Yaskuri, dan yang lainnya. Maka ini contoh saja. Hadis syad maknanya berkesendirian rawi yang thiqah namun menyelisihi rawi-rawi yang lain. Maka kembali di sini, adapun di sini kita katakan syad maknanya adalah mungkar, di mana di sini rawi ini dhaif. Umar ibnu Hamzah al-Adawi dhaif, dan dalam keadaan dhaif menyelisihi Ubaidillah ibnu Umar al-Umari yang meriwayatkan dari Nafi dari ibnu Umar, dan Ubaidillah ibnu Umar al-Umari imam. Dan selain itu kata Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan Umar ibnu Hamzah dari Nafi dari ibnu Umar bihada, dengan lafaz di Sahih Al-Bukhari tanpa menyebutkan shimal. Kesimpulannya barakallahu fikum, riwayat Muslim yang menyebutkan dengan lafaz shimal, dengan lafaz tangan kiri, maka dia itu adalah periwayatan yang mungkar, karena dia memang disebutkan oleh Imam Ahmad ahaditsuhu mungkarah, meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Maka di sini dia dhaif, menyelisihi rawi-rawi yang thiqah bahkan imam. Dan pendalilan yang lain
yang kita katakan periwayatan Shimal itu dhaif, maka telah diriwayatkan juga oleh